Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, anak sekalian bagaimana kabarnya, sehat? Tidak terasa sebentar lagi kita mau ujian ya, SAS. Semoga semuanya diberikan kesehatan dan semangat untuk belajar. Untuk kesempatan kali ini Ustadz akan membahas ulangan kemarin terakhir bab 4 untuk kelas 9 terkait dengan listrik statis. Baik, kita tolong disiapkan masing-masing anak-anak sekalian ujiannya, kertas ujiannya, dan kita akan bahas satu persatu. Kita awali untuk yang pertama pilihan ganda dulu ya. Baik, untuk pilihan ganda kita lihat nomor 1. Pada eksperimen menggosok-gosokkan mistar atau penggaris plastik pada rambut kemudian didekatkan pada potongan-potongan kecil kertas, apa yang terjadi? Oke, kemarin kita udah bahas bahwa apabila plastik digosok-gosokkan ke rambut, maka akan ada listrik statis. Dan kemudian dengan adanya listrik tersebut mampu menarik potongan kertas yang kecil dan menempel pada penggaris. Oke, ini jawabannya adalah A, nomor 1. Bagaimana dengan nomor 2? Dalam tabel tribolistrik, ingat ya, tabel tribolistrik itu kemarin terkait dengan tabel yang menggambarkan masing-masing unsur itu tingkat kemudahan dan tingkat kesukaran dalam menerima elektron. Apa yang bisa kita amati dari soal ini? Dalam tabel tribolistrik, pernyataan yang benar adalah plastik itu lebih sukar memberikan elektron dibandingkan dengan rambut manusia. Oke, jadi jawabannya adalah A. Jadi plastik itu sukar memberi elektron. Kebalikannya dengan rambut manusia itu lebih mudah memberi elektron. Oke, baik. Nomor 2 sudah, kita lanjut ke nomor 3. Untuk mencegah petir menyambar mengenai gedung, umumnya pada puncak gedung dipasang apa ya? Kecil ya. Dipasang penangkal petir. Oke. Gampang banget ya. Oke, lanjut lagi nomor 4. Benda bermuatan positif apabila. Oke. Apa yang dimaksud dengan benda bermuatan positif? Benda bermuatan positif itu apabila benda tersebut kekurangan elektron. Ini jangan sampai kebalik ya. Kekurangan elektron. Lalu apa yang dimaksud dengan benda bermuatan negatif? Dia itu apa? Kelebihan elektron. Kebalikannya, kelebihan elektron. Oke. Jadi ini akan menjawab soal nomor 4 dan nomor 5. Oke, nomor 4 jawabannya adalah B, nomor 5 jawabannya adalah A. Oke, gampang ya. Baik, kita akan lanjutkan untuk nomor 6. Oke, nomor 6 bagaimana? Nomor 6 ini paling banyak yang nanya ya. Ustadz bingung Ustadz. Oke, sebenarnya gancil ya. Kita akan bahas nomor 6. Apabila diketahui terdapat 2 buah muatan. Oke, jadi ada 2 buah muatan. Di mana muatan yang satu ini kita sebut sebagai Q1. Q1. Besarnya adalah 0,6 kolom. Oke ya. 0,6 kolom, bukan mikrokolom ya, 0,6 kolom. Ini bisa kita rubah ya. Kemarin kita udah belajar menjadi 6 kali 10 pangkat minus 1 kolom. Sama aja. Bisa. Lalu muatan yang kedua besarnya berapa? 0,5 kolom. 0,5 kolom. Ini kita juga ganti menjadi 5 kali 10 pangkat minus 1 kolom. Oke. Lalu muatan ini memiliki jarak 30 cm. Jadi jarak antara muatan 1 dengan muatan 2 itu adalah 30 cm. Ingat, untuk jarak ya, atau R, 30 cm ini kita konversi dulu menjadi meter. Jangan langsung kita gunakan, tapi kita konversi dulu. Ingat, dari meter, desimeter, sentimeter. Dari sentimeter ke meter itu, nih ya, masih ingat ya, meter, desimeter, sentimeter. Kalau sentimeternya 30, desimeternya itu 3, dan meternya 0,3. Jadi ini sama dengan 0,3 meter. Atau kita ganti menjadi 3 kali 10 pangkat minus 1. Oke. Lalu kemudian bagaimana? Lalu kemudian kita masukkan ke rumus yang gaya.
Gaya kolom rumusnya bagaimana? F sama dengan K Q1 Q2 dikali ya, masih semuanya dikali, dibagi R kuadrat. Untuk nilai K-nya jangan lupa harus dihafal. 9 kali 10 pangkat 9 dikali Q1-nya berapa? Tadi 6 kali 10 pangkat min 1. Q2-nya berapa? 5 kali 10 pangkat min 1. Dan R-nya berapa? R-nya 3 kali 10 pangkat min 1 dikuadratkan. Jangan lupa. Lalu kemudian ingat ya, kemarin koefisien masing-masing dikeluarkan, atau ayam dicampur ayam, kambing dicampur dengan kambing ya. 10 pangkat 9, 10 pangkat min 1, 10 pangkat min 1 dibagi 9 kali 10 pangkat min 1 kuadrat ya, jadi 10 pangkat min 2. Oke, kemarin udah kita bahas. Kita coret ya, 9-nya kita coret. Lalu kita hitung lagi. 6 kali 5, 30. Ini kenapa dicoret, Ustaz? Kita bagi. Ini 9 bisa kita bagi dengan yang bawah, 9 juga. Lalu atasnya 30, 6 kali 5, 30. Terus dikali 10 pangkat. Nah ini, kemarin kita juga udah bahas. Ini kalau ada perkalian dengan minus-minus ini kita jumlahkan aja. Jadi 9 kurang 1 kurang 1 atau 10 pangkat 7. Dibagi dengan 10 pangkat min 2. Oke. 10 pangkat min 2 naik ke atas. Jadi berapa? Jadi 30 kali 10 pangkat 7 kali 10 pangkat 2 ya. Tadi kan 10 pangkat min 2. Ke atas jadi 10 pangkat 2. Atau 30 kali 10 pangkat 9. Apakah udah selesai? Nggak ada pilihannya. 30 kali 10 pangkat 9. Maaf nih. Lalu gimana, Ustaz? Lalu kemudian ini masih bisa kita ganti menjadi 3 kali 10 pangkat 10. Oke, jadi jawabannya 3 kali 10 pangkat 10. Atau jawabannya adalah D. Oke, ganjil ya. Oke, silakan bisa di save dan bisa diulang-ulang video ini ya. Baik, anak-anak sekalian. Nomor 6 sudah, kita masuk nomor 7 ya. Nomor 7 ini adalah terkait dengan beda potensial ya. Sebuah sumber tegangan memiliki energi potensial 30 Joule. Oke. Kita ingat ada rumus V sama dengan W per Q. Oke ya, jangan lupa. Di mana V adalah beda potensial. W-nya itu adalah usaha. Dan Q-nya adalah muatan ya, ingat. Lalu Ustadz, apa hubungannya? Nah, seringkali untuk usaha itu atau si W itu seringkali diketahuinya itu adalah energi potensial. Oke, ini seringkali dalam energi potensial, tapi ingat belakangnya harus sama-sama Joule ya. Kalau ini kan kolom, ini volt. Oke. Jadi kadang-kadang si usaha itu juga diketahui sebagai energi potensial. Makanya untuk nomor 7 kita lihat soalnya. Sebuah sumber tegangan memiliki energi potensial dan ini adalah W. W-nya berapa? 30 Joule. Terus kemudian hendak memindahkan 6 kolom muatan listrik. Ini adalah Q. 6 kolom. Ini ganjil ya. Jadi beda potensialnya berapa? Kita masukin V sama dengan W per Q. Atau 30 dibagi 6. Berapa ya? 5 volt ya. Oke, ganjil. Jadi jawabannya adalah B. Oke. 5 volt. Baik, selanjutnya kita akan bahas nomor 8. Oke. Kita di nomor 7, sekarang kita mau bahas nomor 8. Untuk nomor 8 sendiri sama kayak yang tadi. Oke. Diketahui 2 muatan listrik. Oke, ada 2. Yang satunya nilainya plus 4 kali 10 pangkat min 6. 4 kali 10 pangkat min 6, dia plus. Terus kemudian yang satu lagi minus 8 kali 10 pangkat min 6. 8 kali 10 pangkat min 6. Terus kemudian jaraknya terpisah sejauh 2 cm. Ingat, 2 cm kita konversi dulu menjadi meter dengan cara seperti tadi dikali dengan 2 cm itu. Oke, biar nggak lupa ya. Ini meter, desimeter, sentimeter. 2 berarti naik ke atas 0,2, ini 0,02 ya, jangan salah.
0,02 meter atau 2 kali 10 pangkat min 2 meter. Ustaz kok tadi 10 pangkat min 1? Karena tadi puluhan, kalau ini kan satuan ya. Nggak ada nolnya di belakang. Kelihatan nggak? Oke, ini ya. Oke, lalu bagaimana Ustaz? Oke, kita lanjutkan. Ingat rumusnya, sama seperti tadi. F sama dengan K dikali Q1 Q2 dibagi R kuadrat. K-nya tetapan harus dihafal 9 kali 10 pangkat 9. Q1-nya berapa? Q1-nya 4 kali 10 pangkat min 6. Q2-nya berapa? 8 kali 10 pangkat min 6. Ini ingat ya, 10 pangkat min 6 itu adalah nama lain dari mikro. Jadi kalau ini adalah mikro kolom. Dibagi R kuadrat. R-nya berapa? 2 kali 10 pangkat min 2 dikuadratkan. Lalu bagaimana Ustaz? Pindah ke sini ya. Sama dengan 9 kali 10. Ingat, yang kambing dengan kambing, ayam dengan ayam. 9 dikali 4 dikali 8. 10 pangkat dikali 10 pangkat 9. Nah ini dikurang 6 dikurang 6 ya. Masih ingat ya. Terus yang bawahnya dikuadratkan. 2 kuadrat 4. 10 pangkat min 2, ingat ya, 10 pangkat min 2 dikuadratkan itu artinya dikali. Jadi min 2 dikali 2 adalah 10 pangkat min 4. Apakah ada sama yang bawah dengan yang atas? Ada ya. Oh ini, maaf, kesini dikit. Oh ini ya, maaf ya. Nih, apakah ada yang sama? Ada ya, ini sama nih 4 nih. Lihat. Nah ini kita teruskan lagi. Jadi 9 kali 8 berapa? 72. 10 9 kurang 6 min 3. 9 kurang 6 maaf 3. 3 dikurang 6 min 3. 10 pangkat min 3 dibagi dengan 10 pangkat min 4. Gimana Ustaz kalau gini? Kecil ya. Kita naik ke atas. Ini pindah ke sini ya. Jadi 72 kali 10 pangkat min 3. Ingat, tadinya ada minus di sini, minus 4. Naik ke atas jadi plus. Atau 72 kali 10. Atau 720. Ustaz, hubungannya apa Ustaz dengan tadi muatan tadi? Lihat di sini. Muatannya yang satu positif, yang satu negatif. Ingat, berlawanan jenis akan terjadi gaya apa? Tarik-menarik. Sehingga jawabannya adalah dia 720 Newton untuk gayanya. Lalu kejadiannya apa? Dia tarik-menarik. Oke. Tarik-menarik. Tarik-menarik. Atau jawabannya adalah C. Ganjil ya. Jadi jawabannya nomor 8 adalah C. Ganjil sekali. Anak-anak sekalian, kita masuk ke soal nomor 9. Nah, di sini ada susunan atom. Ingat, atom itu terdiri dari inti dan kulit ya. Di inti itu ada proton dan ada neutron. Oke. Dan di kulitnya itu ada elektron. Jadi yang disebut inti itu adalah proton dan neutron, di kulitnya adalah elektron. Jadi untuk menjawab pertanyaan yang ini, yang nomor 1 adalah neutron, nomor 2 proton, dan nomor 3 adalah elektron. Jawabannya adalah yang D ya. Kecil sekali. Oke. Lalu kemudian kita lanjut nomor 10 ya. Nomor 10. Oke, nomor 10. Gimana nomor 10 nih? Nomor 10 ada A, B, C, D. Oke, kita simak soalnya nomor 10. Gimana nih? Pada gambar di atas, gambar A, B, C, D ini diketahui ada 4 benda yang bermuatan. Jadi A, B, C, D ini semuanya bermuatan. Lalu A menolak B, B menarik C, C menolak D. Nah ini kita nggak tahu nih muatannya apa nih. Tapi di sini diberitahu bahwa A itu bermuatan positif. Oke, ini A-nya bermuatan positif. Oke, yang ditanya adalah D berapa, kira-kira muatannya apa. Oke, kita simak lagi soalnya. Pada gambar ini diketahui bahwa A menolak B. Ingat, A menolak B. Karena A-nya sudah diketahui adalah positif, positif itu akan terjadi peristiwa tolak-menolak dengan apa? Dengan positif juga. Ya, jadi B-nya ini adalah positif. Lalu apa lagi? B menarik C.
B-nya positif, menarik C. C-nya apa? Karena tarik menarik apa? Maka dia berlawanan jenis atau berbeda jenis. Positif lawannya adalah negatif. Lalu kemudian apa lagi? C menolak D. C menolak D. C sudah diketahui negatif. Dia menolak D, artinya dia muatannya sejenis dengan D. Karena C-nya adalah negatif, maka D-nya juga pasti adalah negatif. Sehingga dari gambar ini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa D itu apa? D itu adalah negatif. Oke, gancil sekali. Masya Allah. Tuh ya anak-anak ya, pilihan gandanya sudah kita selesaikan dengan baik. Disimak, diulang-ulang videonya. Kita akan lanjut ke isian singkat.